Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Di dalam Lukas 4 ayat 18 berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Yang berbahagia bukan hanya kita yang mendengarkan, tetapi juga melakukan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Dia datang untuk kita sekalian. Dia yang dimaksud adalah Tuhan Allah, datang untuk setiap kita umatnya. Bapak Ibu Saudara, tahukah kita di dalam novel-novel yang berjudul The Trial and the Castle, ini karya dari Franz Kafka. Dia menggambarkan akan kehidupan manusia sebagai suatu keberadaan yang tidak berkeprimanusiaan, yang mengubah orang-orang menjadi lautan wajah yang kosong tanpa identitas. Bapak Ibu Saudara, Kafka ini menunjukkan dan berkata dalam kutipannya, kehidupan bagai dan berjalan dan terus membawa kamu entah itu kemana. Seseorang lebih menyerupai sebuah objek atau benda daripada sosok makhluk hidup. Di awal masa pelayanannya, Bapak Ibu Saudara, Yesus pergi ke sebuah rumah ibadat di Nazaret. Lalu ia berdiri dengan orang banyak di depan itu dan membaca dari kitab Yesaya, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberikan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian dilanjutkan bahwa Kristus duduk dan menyatakan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Banyak dan berabad-abad dalam masa penantian, sebelumnya Nabi Yesaya telah menyerukan kata-kata yang serupa. Sekarang Bapak Ibu Saudara, Yesus menyatakan bahwa dialah penggenapan dari janji tersebut. Perhatikanlah siapa saja yang hendak Yesus selamatkan. Orang-orang miskin, orang-orang yang remuk hatinya, orang-orang yang tertawan, orang-orang buta, bahkan orang-orang yang tertindas. Dia datang untuk orang-orang yang nilai dirinya sebagai manusia telah direndahkan oleh dosa dan penderitaan, oleh kerusakan dan banyak kesedihan di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, sadarilah dan syukurilah, Dia datang untuk kita semua. Demi mereka yang berdosa, demi kita Bapak Ibu Saudara dan saya yang berdosa, yang menderita dikungkung dalam penderitaan dosa tersebut, mereka yang menderita karena dosa, mereka juga mendapatkan penderitaan yang begitu menyiksa mereka. Namun Bapak Ibu Saudara, Tuhan berbelas kasih. Tuhan mengasihani kita sebagai umat-umat yang dikasihinya. Mungkin Bapak Ibu Saudara, kita merasakan bahwa dunia merendahkan kita, bahwa orang-orang di sekitar kita menyepelekan kita, bahkan kurang merangkul kita. Sadarilah bahwa ada sosok pribadi Yesus. Yesus mengasihi setiap dari kita seolah-olah kita ini miliknya satu-satunya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi dan berterima kasih di mana di dalam masa-masa tersulit kami, masa-masa terberat kami menemukan Tuhan datang, ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami rindu juga bahwa setiap segala sesuatunya telah Tuhan membuatkan dan telah Tuhan genapi melalui Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi juga berdoa untuk Karisako yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan, tambahkan hikmat, berikan kesehatan selalu dan kekuatan untuk mereka dalam menjalani segala sesuatunya dengan baik. Inilah setiap doa dan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.